Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyajikan materi tentang kombinasi. Namun, sebelumnya perkenalkan saya Oktara Rosyana Asri dengan NIM 202033088 dan teman saya Siti Rahayu dengan NIM 202033327. Pertama-tama, saya akan membahas tentang materi kombinasi. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Misalkan, ada dua bola yang warnanya sama 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Caranya, jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak sama dengan pi kurung buka 3,2 kurung tutup bagi 2 sama dengan pi kurung buka 3,2 kurung tutup bagi 2 faktorial sama dengan 3 faktorial bagi 1 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 bagi 2 sama dengan 3. Seperti hal yang dicontohkan sebagai berikut. Bila sekarang jumlah 3 bola dan jumlah kotak 10, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah pi kurung buka 10,3 kurung tutup dibagi 3 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan kurung buka 10 kali 9 kali 8 dibagi 3 faktorial. Karena ada 3 faktorial cara memasukkan bola yang warnanya sama. Secara umum, jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak adalah N kurung buka N-1 kurung buka R-1 dibagi R faktorial sama dengan N faktorial dibagi R faktorial sama dengan N kurangi R faktorial sama dengan C kurung buka N, R atau N faktorial R. C atau N, R sering dibaca N diambil, sedangkan yang R artinya objek diambil dan dari N sebuah objek. Definisi ketiga, kombinasi R elemen dari N elemen atau C, N, R adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Materi selanjutnya, interpretasi kombinasi. 1. C kurung buka N, R kurung tutup sama dengan banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari L elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Misalkan A sama dengan kurung buka 1, 2, 3 kurung tutup jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen sebagai berikut. Kedua, C kurung buka N, R kurung tutup. Cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Contoh, berapa banyak cara membentuk panitia atau komite komisi dan tersebut yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya sebagai berikut. Panitia atau komite adalah kelompok yang tidak terurut. Artinya, setiap anggota di dalam panitia kedudukannya sama. Misal, 5 orang yang dipilih A, B, C, D, dan E. Maka, urutan penempatan masing-masingnya di dalam panitia tidak penting. A, B, C, D, E sama saja dengan B, A, C, E, D atau A, D, C, E, B dan seterusnya. Banyaknya cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 orang anggota adalah C kurung buka 25,5 kurung tutup sama dengan 5, 3, 1, 30 cara. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Oktara tadi mengenai contoh tentang kombinasi. Contoh selanjutnya adalah di antara 10 orang mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2002, berapa banyak cara membentuk sebuah anggota
dengan 5 orang. Demikian sehingga A. Mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya. Lalu yang B adalah mahasiswa A tidak selalu di dalamnya. Lalu yang C adalah mahasiswa A selalu di dalamnya tetapi B tidak. Lalu yang D adalah mahasiswa B selalu ada di dalamnya tetapi A tidak. Lalu yang D adalah mahasiswa A dan B di dalamnya. Lalu yang F adalah setidaknya salah satu dari mahasiswa A dan B ada di dalamnya. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Cara menyelesaikan yang A adalah 9 kombinasi 4, di mana menghasilkan 126 cara untuk anggota mahasiswa bernama A ada di dalamnya. Lalu yang B adalah 9 kombinasi 5 yang menghasilkan 126 anggota untuk mahasiswa A tidak di dalamnya. Lalu yang C adalah 8 kombinasi 4 yang menghasilkan 70 cara untuk mahasiswa bernama A ada selalu di dalamnya tetapi B tidak. Lalu yang ke D adalah kombinasi 8 dengan 3 di mana menghasilkan 70 cara untuk mahasiswa B selalu di dalamnya tetapi A tidak. Lalu yang E adalah 8 kombinasi 3 yang menghasilkan 56 cara untuk mahasiswa A dan B ada di dalamnya. Sedangkan untuk F, jumlah cara membentuk perwakilan demikian adalah sehingga membentuk setidaknya salah satu dari A dan B ada di dalamnya adalah sebagai berikut, yaitu menjumlahkan antara jumlah cara mahasiswa yang ada A di dalam ditambah B ditambah semua yang ada di dalamnya, di mana itu adalah jumlah cara membentuk perwakilan sehingga A termasuk di dalamnya tetapi B tidak, ditambah jumlah cara membentuk perwakilan sehingga B ada di dalamnya sedangkan A tidak. Lalu dijumlah atau ditambah dengan jumlah membentuk perwakilan sehingga A dan B ada di dalamnya, sehingga menghasilkan 70 ditambah 70 ditambah 56 yaitu 196. Sedangkan cara yang kedua adalah menggunakan irisan atau gabungan. Misalkan X adalah jumlah cara membentuk A, sedangkan Y adalah jumlah membentuk B. Lalu caranya adalah X irisan Y, yaitu adalah sebagai berikut. X adalah jumlah dari A adalah X ada 9 gabungan dari 4 yaitu 126, sedangkan Y adalah 9 kombinasi 4 yang menghasilkan 126, sedangkan yang ketiga adalah jumlah keduanya adalah gabungan di mana rumusnya adalah X gabungan dari Y yaitu menghasilkan 56. Caranya adalah dengan rumus X gabungan Y adalah X ditambah Y kurangi X gabungan Y yaitu 126 ditambah 126 dikurangi 56 yang hasilnya adalah 196. Lalu materi selanjutnya adalah kombinasi pengulangan. Misalkan dalam sebuah kotak yaitu terdiri dari 5 buah bola yang sama sedangkan R adalah buah kotaknya. Lalu yang ditanyakan adalah satu, masing-masing kotak hanya boleh dimasukkan satu bola yang sama. Lalu yang kedua adalah masing-masing kotak boleh dimasuki bola atau tanpa batas. Sehingga cara mengerjakannya adalah jumlah cara
untuk memasukkan bola adalah kombinasi sama dengan N ditambah R dikurangi R dikurangi 1 dikali R, atau dengan cara kombinasi sama dengan N ditambah R dikurangi 1 dikali N dikurangi 1. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.